Selamat datang kami hanturkan kepada para yang mulia rombongan Kedatuan Luwu di acara penobatan Karangsan Robone ke-33 Istana Bala Lumpua Karangsan Robone. Hadirin sekalian, bisa menyaksikan bersama prosesi segala rangkaian acara penobatan Karangsan Robone yang kami tampilkan di Videotron. Selamat menyaksikan. Kembali kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang berada di bawah tenda utama, kiranya kepada seluruh tamu undangan bahwa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang tuaku, maulidku, izinkan saya Ahmad Rizaldi Melombasi Egilo untuk meminta wasiat ataupun amanah. Waalaikumsalam. Dalam malam ini sebelum Ananda Regio punya kejabatan mengajukan Bapak sebagai Dumang Adat Tambone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Andi Akbar Magalatung MSI, Ketua Lembaga Adat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puru semangat, salamat ki kepada salam. Saya Ahmad Hatta, SPD MPD, Ketua Lembaga Badik Selebes Indonesia, mengucapkan selamat atas penobatan Yang Mulia Ahmad Rizaldi, ST, MT, Daeng Kilo, sebagai Karaeng Sandrobone yang ke-33. Semoga sukses dalam menjalankan amanah, serta senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamat ki tapada salama. Billahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Amiruddin, Ketua Pengurus Seni Budaya Kerukunan Keluarga Pemuda Bone Bontang, mengucapkan selamat atas penobatan Yang Mulia Ahmad Rizaldi, Malombasi, STMT, Daeng Kilo, sebagai Karaeng Sandrobone ke-33. Semoga amanah, sukses, dan dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk kelestarian adat istiadat. Amin ya Rabbal Alamin. Salam hormat, salam budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Edwin, Ketua Umum KKPP Bone Bontang, mengucapkan selamat atas penobatan Yang Mulia Ahmad Rizaldi, Malombesi, ST, MT, Daeng Kilo, sebagai Karaeng Sandrobone ke-33. Semoga amanah, sukses, dan dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk kelestarian adat dan budaya. Amin. Salam hormat, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Andi Roida Patiroy MSI Sultana Aisyah Adatuan Sidenreng ke-25 mengucapkan selamat atas penobatan Yang Mulia Ahmad Rizaldi Malombasi STMT Daeng Kilo sebagai Karaeng Sandrobone menggantikan ayahandanya almarhum Dr. Insinyur Haji Ali Malombasi Daeng Nyengka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrun, Ketua Umum Galeri Pusaka Bugis Makassar, mengucapkan selamat atas dinobatkannya Yang Mulia Ahmad Rizaldi Malombasi ST MT Daeng Kilo sebagai Karaeng Sandrobone yang ke-33. Semoga amanah, sukses selalu, dan dapat menjalin kerjasama di berbagai pihak untuk kelestarian budaya kita. Salam hormatku dan salam budaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Andi Bausa Brigade, Kadatuan Seito, mengucapkan selamat atas penobatan yang mulia Ahmad Rizaldi Malumbasi STMT Daikila sebagai Karain Sanrobone, menggantikan ayahandanya almarhum Dr. Insinyur Haji Ali Malumbasi Dainjengka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Fadila Fahriana, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengucapkan selamat kepada Ahmad Rizaldi Malumbasi STMT Dekilo sebagai Karaing Sanrobone yang ke-33. Sebagai pelanjut Karaing Sanrobone, semoga mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melestarikan budaya kekaraingan di Sanrobone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Sultan Andi Iskandar Harun Bacikiki mengucapkan selamat atas penobatan Yang Mulia Ahmad Rizaldi Malumbasi STMT Daikilo sebagai Karaing Sanrobone, menggantikan ayahandanya almarhum Dr. Insinyur Haji Ali Malumbasi Dainjengka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua hambanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Tantu Datu Galib dari Kedatuan Sopeng mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Ahmad Rizaldi Malumbasi STMM menjadi Karaing Sanrobone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Saya Pangeran Iftikar S.A. Ponto dari Kerajaan Bolangitang, Sulawesi Utara. Dengan ini mengucapkan selamat atas penobatan Yang Mulia Ahmad Rizaldi Malumbasi sebagai Karaing Sanrobone ke-33. Semoga dapat memegang amanah ini dengan baik dan semakin memajukan pelestarian adat dan budaya Sanrobone. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dari Kerajaan Nangro Bambi mengucapkan selamat atas terpilihnya Yang Mulia Ahmad Rizaldi Malombasi, Daeng Kilo, untuk dinubatkan sebagai Karaeng Sandro Bone. Semoga amanah sebagai Karaeng Sandro Bone ini dapat dijalankan dengan lancar, sukses, dan penuh berkah, serta dapat melanjutkan warisan adat dan istiadat masyarakat sebagai bekal untuk masa depan kreativitas bangsa. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Promalpawi, ST MSI, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, mengucapkan selamat dan sukses atas penobatan Yang Mulia Ahmad Rizaldi Malombasi, STMT Dengkilo sebagai Karaeng Sandro Bone yang ke-33. Semoga sukses dalam mengembang amanah dalam pelestarian adat dan budaya. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam budaya, salamat kita pada salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hengki Yasin, Wakil Bupati terpilih Kabupaten Takalar 2025-2030. Di dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas penobatan sebagai pemangku adat Kerajaan Sandro Bone Yang Mulia Ahmad Rizaldi Malombasi, STMT Daeng Kilo, dinobatkan sebagai Karaeng Sandro Bone ke-33. Semoga beliau selalu mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengawal dan menjaga
wabarakatuh. Iya, masuk pokoknya nggak siap. Jadi setelah ini saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita masuk sini. Dari kau apa? Hah? Kita mau sebut ini. Jadi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, beri tepuk tangan tampilan dari sini di Karanuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat datang Yang Mulia Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. AA Maparesa SHMM.MSI, Karaeng Turikale 8, Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, beserta Yang Mulia para Raja Nusantara. Selamat datang pula Yang Mulia Ketua DPRD Kabupaten Takalar beserta rombongan Forkopimda. Selamat datang Yang Mulia Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9. Dan selamat datang kepada keluarga besar Kerajaan Sandrobone dan para masyarakat Sandrobone. Selamat datang kami ucapkan dan terima kasih kepada hadirin yang kami muliakan. Para undangan sekalian, upacara penobatan Karaeng Sandrobone ke-33 Yang Mulia Ahmad Risaldi Malombasi STMT Daeng Kilo segera dimulai. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang mulia dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang mulia, disilakan duduk kembali. Acara
Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Alimuddin Daintinri. Dengan ini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bihi. Inna Allaha kana sami'an basira. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه
ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا والحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Burhanuddin Dengaung, Terah Androng Guru Moking. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para yang mulia di penobatan Karaisan Rebone ke-33 Ahmad Rizaldi Malombasi STMT Daikilo. Demi sakralnya pelaksanaan penobatan ini, mari kita sama-sama mendudukkan kepala, hati dan segera mengangkat kedua tangan kita untuk memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Zat yang Maha Agung, Engkau yang menumbuhkan peradaban dari jejak leluhur, yang melahirkan hikmah dalam kearifan adat. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan memohon agar penobatan Karaisan Rebone ke-33 Ahmad Rizaldi Malombasi STMT Daikilo berjalan dengan lancar. Ya Allah, kuatkan pundaknya untuk memikul tanggung jawab ini dengan penuh keikhlasan dan tetap rendah hati dalam menerima amanah. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan San Rebone sebagai benteng kebajikan, tempat bernaunnya nilai-nilai luhur untuk generasi mendatang. Ya Allah, Engkau yang Maha mengabulkan doa, saksikanlah bahwa kami menyerahkan segala urusan ini kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kuatkan hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan surat keputusan pengukuhan Karaisan Rebone ke-33 oleh Andi Hatmang Hatta Idaeng Mangati. Terah Ipa Musurang Daempa Beta Matin Roa Rikarawisi. Dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara pengukuhan Karaisan Rebone. Pada hari ini, tanggal 17 November 2024, pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, bertempat di rumah adat Benteng Somba Opu, telah dilaksanakan pengukuhan Karaisan Rebone ke-33 pasca mangkatnya Yang Mulia Dr. Insinyur Haji Ali Malombase STMT dan YK Karaisan Rebone ke-32.
seluruh rumpun keluarga besar Karang Sanrebone bersama para gelarang, garing, perangkat adat Sanrebone yang berada dalam naungan Kerajaan Sanrebone. Dengan ini secara bersama-sama menyatakan sepakat menyetujui sekaligus mengukuhkan Yang Mulia Ahmad Risaldi STMT Daikilo sebagai Karang Sanrebone ke-33. Demikian berita acara pengukuhan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani sebagai hasil bukti musyawarah garing Empo Sitangari seluruh rumpun keluarga besar Karang Sanrebone bersama para gelarang. Goa 17 November 2024. Kami yang bertanda tangan rumpun keluarga besar Karang Sanrebone dan gelarang serta adat Kerajaan Sanrebone. Hadirin yang mulia, tibalah kita pada acara inti, yaitu prosesi sakral penobatan Karang Sanrebone ke-33. Yang Mulia Ahmad Risaldi Malombasi STMT. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang mengambil gambar untuk kiranya tidak berada di lapangan upacara. Hadirin sekalian, kita menyaksikan prosesi Aburita Karang Tumaggauka Sanrebone yang dilakukan oleh Tumai Lalang atau keluarga terdekat Karang Sanrebone untuk menjemput Yang Mulia Karang Tumaggauka Sanrebone. Prosesi ini merupakan menggambarkan tentang kesetiaan masyarakat Sanrebone kepada Karang Tumaggauka dan kemuliaan seorang raja dengan masyarakatnya. Hadirin sekalian, Karang Sanrebone yang akan dinobatkan pada hari ini adalah Karang Sanrebone ke-33, yakni Yang Mulia Ahmad Risaldi Malombasi STMT Daikilo. Hadirin yang kami muliakan, bisa kita saksikan bersama prosesi Amuntuli atau Aburita Karang Tumai Lalang oleh Tumai Lalang atau keluarga terdekat Karang Sanrebone. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang mengambil gambar di atas untuk bisa bergeser. Yang Mulia Ahmad Risaldi Malombasi STMT Daikilo bin Dr. Insinyur Haji Ali Malombasi STMT Dainyenka Karang Sanrebone ke-32 Tumenangari Balat Lumpona bin Malombasi Daikilo Karang Sanrebone ke-31 Tumenangari Talo bin Baso Dainyenka Karang Sanrebone ke-30 Tumenangari Saraka bin Yusuf Daingropu Karang Sanrebone ke-29 Tumenangari Kakuasanna bin Lampado Daimunto Karenta Pangkajene bin Muradu Desisila Karenta Mandalika bin Karenta Manjalling bin Karang Tumenangari Sanrebone Karang Sanrebone ke-20.
Selanjutnya prosesi papasang. Kepada yang kami muliakan Karang Tumagau Karisan Robone, yang mulia Karangsan Robone, diperkenankan menuju batu palantikanga, didampingi oleh Tuni Pakala Berita Bali Mansyar dari Bali keturunan Anrong Gurumoking. Gurumoking Bali Mansar Daim Bali keturunan Angrong Gurumoking San Robone ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasaba kalompuana Allah Ta'ala siagan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirurungam pasamaturukanna tumaput taya di San Robone nani padongko mo pangadakang amange di Ahmad Risaldi malom dasi nadasi tay jari Allah amin Inagke Ahmad Risaldi Malomba Sideng Kilo pasabak kareng Allah Ta'ala siagang Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu terima mo anne ero pasamat turukanna tumabut tayari San Robone nagu padongko ada kari memanna amin. Masuk lama gendang. Selanjutnya prosesi penyerahan pusaka Kalompoang. Iya, sebelumnya pemberian air suci dari Bungung Barania. Air yang diminum oleh Tumagau Karang San Robone merupakan air yang diperoleh dari Masjid Tua San Robone dan dari Bungung Barania yang menggambarkan tentang nilai luhur kehidupan. Dengan adanya keris yang dicelupkan ke dalam air menggambarkan tentang keberanian dan kejernihan Karang San Robone dalam memimpin kerajaan San Robone. Hadirin yang mulia, prosesi selanjutnya adalah penyerahan pusaka Kalompoang
kepada Karaeng Sandrobone. Penyerahan Songko Guru. Lepas songkok ke dulu. Penyerahan Songko Guru oleh Tuni Pakala Berita Alimuddin Karenggasing. Penyerahan Selek Kelumpuang oleh Tuni Pakala Berita Haji Base Karaisangeng. Penyerahan Padang Kalompuang oleh Tuni Pakala Berita Yang Mulia Haji Andi Nurdin Kareng Rama. Si como tu butaya sa trabona bilang nari karen nanuwagang kada tuyid na Toje Kareng! Toje Kareng! Toje Kareng! Tidak punya. Mana harus? Ini harusnya ini kembali mi Kareng Sandrobone. Tidak dilihat kan? Harus jadi sini. Aku Kareng! Bilang nilai lalaiku! Papit enakku! Tarik mo mama! Pinalekang labirita! Risari karatuanta! Buang matinggit!
Jadi boleh nama laga. Campak lagu ruda. Ala satu pondok saya. Patut tu berani. Tojeng kering. Kurapang kimai. Katek. Naik kambe legok ka. Ambil koin. Namarunan legok kayu. Ia sani. Mari dia jin. Ikat jadi. Naik kambe batang memanyu. Asolong ko jende. Namamanyu batang kayu. Ia sani. Sumpo bonam kianyu. Ikat. Naik kambe batang antali ko namaminawang bandang panjay. Yasani lambu su pinagon tu dojeng. Magkalamami kimay kering. Naik kami mapadya. Manyabu mama kimay kering. Naik kami maparupa. Tang takamaya. Harap berdalikanta. Pakai jarakku. Tindra betonjokku. Biasalah jari-jariku. Lagi cakalawar arengku. Lagi sari daw eja tu makananya. Natanarupai kanana. Sikam majinaruku dalikanta. Dasi na dasi. Tarima pangaruku. Nasa Allah Ta'ala. Salamat. Selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan surat keputusan Galarang Sandrobone, penandatanganan dan penyerahan Ulukana Galarang oleh Makaraeng Daeng Nyomba. Ini, cocok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara pengukuhan Galarang. Pada hari ini, Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 10 waktu Indonesia bahagian tengah bertempat di Bala Lumpua Saraka Sandrobone telah dilaksanakan pengukuhan Galarang oleh Karain Sandrobone ke-33 beserta adat kerajaan Sandrobone. Adapun Galaran Sandrobone yang dikukuhkan sebagai berikut. Pertama, Aspar Mansur Daisila sebagai Saliwatang Banyuanyara. Kedua, Raja Muding Dain Ropu sebagai Galarang Banyuanyara. Ketiga, Dawa Desija sebagai Androng Guru Lau. Keempat, Haji Saini Desiga sebagai Galarang Parsangan Beru. Kelima, Abdul Rahman Den Naja sebagai Galarang Tonasa. Keenam, Ahmad Den Nojeng sebagai Galarang Jekne. Ketujuh, Jamaluddin Desute sebagai Galarang Parapa. Demikian berita acara pengukuhan Galarang Sandrobone ini dibuat sebagai bukti hasil musyawarah Empo Sipitangari Karain Sandrobone dan adat kerajaan Sandrobone untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sandrobone 15/2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Ahmad Risaldi, STMT Karengkilo,
Kareng San Robone ke-33. Adat Kerajaan San Robone. Pertama, Tumat Bicara Buta. Kedua, Pinggawa Bundu. Ketiga, Tumai Lalan Lolo. Dan keempat, Tumai Lalan Tua. Demikian. Saat ini kita menyaksikan bersama penandatanganan surat keputusan atau ulukana oleh Karang San Robone beserta dengan Dewan Adat Kerajaan San Robone. Kita saksikan pertama penyamatan PIN oleh Karang San Robone dan penyerahan ulukana kepada Salewatang Banyuanyara. Yang kedua, penyematan PIN dan pemberian ulukana kepada Gelarang Banyuanyara oleh Yang Mulia Karang Tumagau Karisan Robone. Sekali lagi kami menginformasikan bahwa acara ini disiarkan langsung melalui channel YouTube Kabar Makassar TV dan akan disiarkan juga di TVRI dalam bentuk berita. Yang ketiga, Anrong Guru Lau, penyamatan PIN oleh Karang San Robone dan penyerahan ulukana. Selanjutnya kita bersama menyaksikan penyematan PIN dan penyerahan ulukana kepada Gelarang Parasangang Beru. Selanjutnya penyamatan PIN oleh Karang San Robone kepada Gelarang Tunasa. Selanjutnya penyematan PIN dan pemberian ulukana kepada Gelarang Jene. Selanjutnya penyematan PIN dan pemberian ulukana kepada Gelarang Parapa oleh Karang Tumagau Karisan Robone.
dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mengajak kepada para teman media dan wartawan untuk mengambil foto. Dipersilakan. 1 menit. Kepada para gelerang, dimohon untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Bisa wawancara sebentar. Hadirin yang mulia, saatnya kita mendengarkan sambutan Karaeng Sandrobone. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Takalar atau yang mewakili Bupati Takalar terpilih 2025-2030, Wakil Bupati Takalar terpilih 2025-2030, Ketua DPRD Kabupaten Takalar, Kapolres Takalar, Dandim Takalar, Kejari Takalar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Camat Sandrobone, beserta para kepala desa. Yang mulia Ketua Umum FSKN, serta para yang mulia yang menyempatkan hadir pada acara ini. Seluruh tau-tua Malabiriku dan Salibatangku yang saya hormati dan seluruh tamu undangan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada momen yang penuh berkah ini. Salawat serta salam telah senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umat Islam seluruhnya. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan proses pelantikan ini dan merupakan tonggak sejarah baru bagi kami untuk menggantikan Bapak kami, Dr. Insinyur Haji Ali Maulim Basi MT dan Nyingka Karaeng Sandrobone ke-32. Izinkan saya pada kesempatan yang baik ini menghanturkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar Karaeng Sandrobone dan para gelerang Sandrobone yang telah memberikan dukungan dan restu serta amanah kepada saya sebagai Karaeng Sandrobone selanjutnya. Ini bukan suatu kemauan atau pilihan, tapi sudah menjadi takdir yang menjadikan saya lahir dari orang tua yang ditakdirkan menjadi Karaeng Sandrobone. Dan sebagai anak tertua, untuk melanjutkan wasiat serta cita-cita dari Karaeng Nyengka rahimakumullah.
sebagai Karang Sanrobone yang baru yang ditetapkan dan dilantik, saya menyadari bahwa tanggung jawab yang saya embankan tidak ringan. Namun, bersama adat Kerajaan Sanrobone, saya percaya dengan kerjasama dan kolaborasi akan mampu mengatasi setiap tantangan dan mencapai setiap tujuan yang telah ditetapkan dan dicita-citakan. Utamanya dalam menjaga dan melestarikan adat budaya yang selalu kita jalani di Sanrobone ini, di mana melestarikan adat dan budaya menjadi identitas dan jati diri kita. Kedepannya, bersama seluruh adat Kerajaan Sanrobone, kami akan bekerja keras untuk memajukan dan membangun Sanrobone ini dalam adat dan tradisi, serta melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh Dr. Insinyur Haji Ali Malumbasi MT dan Yingka Karang Sanrobone ke-32, agar Sanrobone yang dapat lebih dikenal bukan hanya dalam Kabupaten Takalar, tetapi dikenal juga di Nusantara. Dengan ini, kami menyampaikan beberapa hal yang perlu dikiranya publik sedikit tahu terkait Karang Sanrobone. Yang pertama, bahwa Kerajaan Sanrobone tidak berafiliasi dengan lembaga atau yang mengaku Dewan Hagat Tinggi Kerajaan Sanrobone, di mana orang-orang yang di dalamnya ini kami juga tidak tahu didirikan oleh siapa dan kapan keberadaannya di Kerajaan Sanrobone. Legalitasnya, kapasitasnya, dan otoritasnya bagaimana dan seperti apa di lembaga ini yang tidak punya tempat dan kedudukannya terhadap Kerajaan Sanrobone. Kedua, kami tidak pernah tahu, tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diajari oleh orang-orang tua kami, oleh para keluarga, oleh para tokoh adat, oleh generasi sebelum-sebelum kami, baik itu dari Karang Sanrobone terakhir dan sebelumnya ketika dikukuhkan sebagai Karang Sanrobone pada tanggal 27 Juli 2028, Insinyur Ali Dr. Haji Ali Malumbasi MT dan Yingka Karang Sanrobone dan bapaknya lagi dan seterusnya ke atas itu tidak pernah dilakukan pengukuhan atau penetapan Karang Sanrobone berdasarkan hasil ADRT, pemilihan, pemungutan suara, pendaftaran, pemaparan misi dan lain-lain, di mana tahapannya dan prosesnya itu harus melalui lembaga adat atau perwakilan adat atau atas nama Dewan Adat Tinggi Kerajaan Sanrobone. Ketiga, bahwa pernah almarhum Dr. Insinyur Haji Ali Malumbasi MT dan Yingka Karang Sanrobone pada tahun 2016 mendirikan lembaga dengan nama Lembaga Adat Karang Sanrobone sebagai mitra pemerintah dalam mengontrol sosial kearifan lokal, bukan sebagai alat dalam pemilihan atau penetapan Karang Sanrobone. Dan lembaga ini pada tahun 2022 dianeksasi menjadi sebuah yayasan yang terdaftar di Depkumham dengan nama Yayasan Adat Kerajaan Sanrobone dan tidak teraneksasi lagi ke lembaga lain yang mengatasnamakan Dewan Adat Tinggi Kerajaan Sanrobone. 4. Oleh karena itu, sangat disayangkan dan patut dipertanyakan kepada oknum yang mengatasnamakan Dewan Adat Tinggi Kerajaan Sanrobone tetapi tidak mampu menjaga dan menghidupkan kembali tatanan adat, malah melegitimasi diri sendiri dan orang lain, melantik, mengangkat dan memilih sendiri dirinya dan orang lain, termasuk mengangkat Karang Sanrobone, seperti mengangkat ketua RT RW. Oleh karena itu patut atas diragukan dan dipertanyakan legalitasnya, kapasitas dan otoritas yang tidak pernah ada tapi mengatasnamakan Dewan Adat Tinggi Kerajaan Sanrobone. 5. Dengan ini pula kami sampaikan bahwa jika ada oknum-oknum yang mengatasnamakan lembaga Kerajaan Sanrobone atau lainnya, termasuk oknum-oknum yang minta sumbangan bantuan kerjasama dan lain sebagainya, maka kami keluarga besar Karang Sanrobone dan Kerajaan Sanrobone menyatakan
berlepas diri dan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Dan kepada seluruh panitia pada acara ini, acara pelantikan Karang Sanrobone ini yang sangat saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Karang Sanrobone, adat kerajaan Sanrobone, keluarga besar FSKN, Forkompinda, serta acara ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Dan begitu pula kepada teman-teman masyarakat Sanrobone, rekan kerja Bapak saya, lembaga-lembaga pemerhati adat budaya dan pusaka, terkhususnya seluruh Bija Mangkasara yang telah mendukung dan mensukseskan acara pelantikan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terakhir, saya mengharapkan dan dukungan-dukungan dari keluarga besar Sanrobone dan seluruh masyarakat Sanrobone untuk terus mengingatkan kepada kami apabila ada kesalahan maupun kekhilafan atas perbuatan maupun tindakan yang telah kami lakukan. Sebelum menutup penyambutan ini, saya mohon kiranya para yang mulia hadirin untuk kesediaannya untuk mengirimkan surat Al-Fatihah untuk almarhum Dr. Insinyur Haji Ali Molimbase MT Dengyengka Karang Sanrobone ke-32. Al-Fatihah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami muliakan Karang Tumagau Kari Sanrobone, Karang Sanrobone diperkenankan menuju singgasana didampingi oleh Permaisuri Ibu Suri Karang Tumak Bicara Buta, Tumai Lalang Tua, Tumai Lalang Lolo, Pinggawa Bundo. Dipersilakan. Hadirin sekalian, mari kita menyaksikan bersama penayangan historiografi Kerajaan Sanrobone yang akan ditampilkan di Videotron. Selamat menyaksikan. Hadirin sekalian, mari kita mendengar
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua DPP FSKN yang sempat hadir pada hari ini. Selamat datang, Kareng. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua DPRD Kabupaten Takalar, hadir bersama-sama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dari politisi Golkar dan Nasdem. Yang saya hormati, Yang Mulia Kepala BPK Wilayah 19. Selamat datang Bu di Kabupaten Takalar, Kecamatan Sanrobone. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua DPD FSKN Sulawesi Selatan. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh raja-raja se-Nusantara yang sempat hadir di Kabupaten Takalar, Kecamatan Sanrobone. Dan yang saya hormati para kepala desa yang sempat hadir pada hari ini, dan yang saya hormati seluruh warga dan masyarakat Kecamatan Sanrobone yang sempat hadir pada hari ini. Dan mohon maaf saya tidak sempat sebut namanya satu persatu. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita sama-sama berkumpul rampungan di tempat ini guna melaksanakan pelantikan dan penobatan Karaing Sanrobone yang ke-33. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah dan suri teladan bagi kita semua. Putuni pakalap berikungasen yang hadiri. Terlebih dahulu penyampaian maaf dari Bapak PJ Bupati Takalar menyampaikan bahwa hari ini tidak sempat hadir di tempat ini karena ada kegiatan yang diikuti di Makassar, sehingga saya diamanahkan untuk mewakili beliau dan tidak mengurangi rasa hormat beliau kepada kita semua warga Sanrobone. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku yang mewakili pejabat Bupati Takalar mengucapkan selamat kepada Adinda atau Anakta Ahmad Risaldi Malombasi STMT Karengkilo sebagai Raja Sanrobone yang ke-33. Tepuk tangan dulu. Semoga beliau bisa mengemban amanah ini dan diberikan kesehatan dan kesuksesan ke depan untuk menjadi Raja Sanrobone atau Karaing Sanrobone. Di kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Balai yang kemarin memfasilitasi kami di Kecamatan Sanrobone ini, Benteng Sanrobone ini, yang dulunya sebagai masih dugaan cagar budaya, sekarang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya Benteng Sanrobone. Jadi sekali lagi Bu, terima kasih atas fasilitas kami bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Bapak Camat Sanrobone. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 yang kami hormati Andriani SS MEC. Dengan ini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Yang saya hormati Karaeng Sanrobone ke-33 yang barusan saja dilantik. Yang saya hormati Ketua Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara, yang saya hormati Raja dan Datu se-Nusantara yang sempat hadir di acara hari ini, yang saya hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Takalar, Bapak Bupati terpilih beserta wakilnya, Ketua DPRD Kabupaten Takalar dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Takalar yang belum sempat saya sebutkan satu persatu, juga seluruh hadirin yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu yang kami hormati, kerajaan di masa kini menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan kebudayaan lokal. Kerajaan ini menjadi sumber kekayaan Nusantara, kekayaan Indonesia. Dan kerajaan dan kebudayaan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan, sesuatu hal yang sangat berkaitan erat karena warisan budaya yang ada dan kita temukan saat ini itu adalah warisan budaya dari kerajaan. Baik itu kita lihat dari kehidupan beragama, kemudian kalau kita melihat ciri arsitektural cagar budaya atau bangunan-bangunan cagar budaya yang bisa kita temukan saat ini, juga kehidupan sosial masyarakat dari dulu hingga saat ini yang masih terus terwariskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebanyakan dari objek pemajuan kebudayaan, ini karena saya dari pelestarian kebudayaan, maka yang saya akan bicarakan adalah terkait warisan budaya. Jadi warisan budaya itu terdiri dari dua, ada namanya objek pemajuan kebudayaan, itu biasanya terdiri dari sejarah, tokoh, tradisi, kehidupan sehari-hari masyarakat, juga cagar budaya itu berupa objek. Kalau di Sanrobone ada benteng dan makam juga masjid tua. Nah, apa yang kita temukan terkait warisan budaya itu menunjukkan kebesaran dan kejayaan dari suatu kerajaan di masa lalu. Dan kalau kita berbicara tentang Kabupaten Takalar, itu tidak bisa terpisah dari Sanrobone. Jadi Sanrobone ini namanya sudah terkenal ke seantero Nusantara sejak zaman dahulu, Pak. Karena sejarah itu sudah menunjukkan bahwa benteng Sanrobone ini adalah bukti dari kejayaan
kejayaan khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi banyak literatur sejarah tidak bisa lepas ini antara saya mohon maaf kebesaran kerajaan Goa itu tidak bisa lepas dari kebesaran dari kerajaan Sanrobone, dan itu bisa dibuktikan dari adanya benteng Sanrobone. Karena ini punya nilai penting ya, benteng Sanrobone ini Bapak Ibu punya nilai yang sangat penting bagi bukan hanya sejarah Kabupaten Takalar, sejarah di Sulawesi Selatan, tapi juga sejarah Indonesia secara umum. Ini menunjukkan identitas kita sebagai sebuah bangsa, menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa, dan benteng Sanrobone ini bisa membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa yang berbudaya besar dan jaya sejak masa lalu. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, sekarang benteng Sanrobone sudah ditetapkan statusnya sebagai struktur cagar budaya. Jadi secara hukum ini dilindungi Bapak Ibu. Jadi tidak boleh lagi masyarakat untuk tidak peduli ya dengan warisannya, dan pemerintah kabupaten juga harus memberi perhatian lebih, bukan hanya pemerintah tapi juga seluruh masyarakat, karena kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat melestarikan warisan budaya itu adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, baik itu masyarakatnya maupun pemerintah daerah. Jadi ini titipan pesan untuk kepala dinas, anggaran harus sudah lebih ditambah untuk pelestarian benteng Sanrobone. Dan dengan adanya kerajaan ini ke depan bisa menjadi Karaeng yang baru dilantik, kerajaan ini bisa menjadi sebuah lembaga yang bisa bermitra dengan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan untuk terus melestarikan kebudayaan, merawat kebudayaan, baik itu tradisinya maupun objek-objek yang ada di sekitar Sanrobone ini dan di Kabupaten Takalar secara umum. Dan akhir kata saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ahmad Rizaldi Malombasi Dengkilos sebagai Karaeng Sanrobone yang ke-33. Ini luar biasa Pak, angkanya cantik sekali, 33. Mudah-mudahan bisa membawa pelestarian dan pemajuan kebudayaan khususnya di daerah Kecamatan Sanrobone ini dan Kabupaten Takalar secara umum untuk bisa lebih bagus dan lebih banyak dan terkenal di kancah nasional dan internasional. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19. Semoga kerjasamanya dengan Kerajaan Sanrobone semakin lebih besar ke depannya dan bisa terjalin lebih baik lagi. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara yang mulia Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. A.A. Maparesa SH MSIMM Karaeng Turikale ke-8 Kabupaten Maros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian.
yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Takalar, lakukan oleh kerabat kami di Sulawesi Selatan sampai di Tenggara. Ini dengan Balai Pelestarian Budaya dan tentunya pemerintah lainnya untuk bersama-sama kita menjaga budaya kita ini. Para pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat, para yang mulia Raja Sultan seluruh Nusantara yang sempat hadir bersama kita sekalian, tamu undangan. Mohon maaf, sudah mulai panas saya lihat ini, jadi tidak sebutkan satu persatu siapa yang hadir. Semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan izin Allah kita dapat bersilaturahim di tempat istana yang bersejarah ini, mengikuti acara penobatan Karaeng Sanrobone ke-33. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat beliau, para penerus ajaran beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita kembali bersama ke akhirat, kita mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama tentunya mari kita sampaikan ucapan selamat kepada Yang Mulia Karaeng Sanrobone ke-33. Kalau dengan saya, beliau ini termasuk keponakan. Nah, karena mangkasaraka kamanakan. Kalau orang Bugis mengatakan anaure, artinya bukan orang lain. Kenapa? Karena Karaeng Sanrobone, Karaeng Nyengka dengan saya itu kalau diurut-urut dengan ayahanda saya Karaeng Turikale itu masih saudara sepupu. Silahkan nanti dilihat di Lontara sejarahnya Sanrobone, Turikale, Goa, Talo, bisa dilihat. Hadir kalau nggak salah di sini ada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone. Ada? Selamat datang, Bang. Dengan seluruh keluarga kami dari Bone. Ini jauh-jauh dari Bone, luar biasa berangkatnya subuh, tapi tertahan di Maros sebentar karena ada banjir. Nah, selamat kepada Karaeng Sanrobone, Yang Mulia Ahmad Rizaldi, ST, MT, Karaeng Kilo. Prosesi ini adalah prosesi yang sangat bersejarah. Saya tadi sempat
sampaikan kepada Ibu Kepala BPK bahwa peristiwa seperti ini, penobatan ini langka. Kenapa? Karena setelah raja yang bertahta meninggal, barulah boleh ada penobatan. Artinya secara tradisi, secara adat istiadat dan proses yang dilalui ini mengikuti tatanan adat setempat. Pesan kami kepada Ananda bahwa ini amanah yang mulia, sangat mulia yang dibebankan kepada Ananda. Memimpin sebuah lembaga kesultanan atau kerajaan sangat berbeda seninya dengan memimpin sebuah perusahaan, di mana memimpin kesultanan, kerajaan atau apapun peristilahannya di daerah masing-masing tidak mengutamakan profit semata, tapi mengutamakan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Itulah bedanya. Jadi seperti sekarang kegiatan ini, Kareng Kilo ini kalau mau berhitung berapa biaya yang dipakai dan berapa keuntungan yang bisa didapat kalau dari aspek ekonomi. Tapi kalau kita lihat dari aspek kesejarahan dan kebudayaan, ini adalah tanaman amal jariah untuk Kareng Kilo dan seluruh kerabat kerajaan Sanrobone ini yang akan dipetik di akhirat nanti. Karena tamu kita, keluarga kita jauh dari sana banyak yang belum sarapan. Sampai di sini diberikan air, diberikan kue, belum acara sudah tertata kuenya. Jadi terima kasih kepada panitia yang sudah capek. Saya dengar tadi Bijang Mangkasara. Ya, seluruh panitia, keluarga besar Sanrobone, ini luar biasa persiapannya. Saya tadi kaget mobil nggak bisa masuk. Saya tidak protes karena apa? Ini menunjukkan bahwa rasa rindu kita bersilaturahim untuk Karanjengka almarhum ini luar biasa. Kita tahu bahwa Karanjengka ini pejuang, orang mengatakan istilah sekarang itu pejuang tanpa tanda jasa. Waktu itu saya ingat betul, saya menjadi ketua FSKN Sulawesi Selatan, dipilih secara aklamasi di Jakarta selaku ketua umum DPP FSKN. Yang bisa meneruskan di sini saya tawarkan dua, Kareng Marusu, Kareng Nyengka, atau Puan Datu dari Sopeng. Dua beliau ini, Kareng Marusu dengan Puan Datu dari Sopeng dan Puan Datu Pamana, menelpon pada saya, Kiareni Kareng Nyengka, Kisaremi Kareng Nyengka, Punayan tunta galaki, Otowa, Salama mintu tawa. Ini. Jadi kalau beliau yang menjadi pengemudi kendaraan, kalau kita umpamakan kendaraan FSKN Sulawesi Selatan ini sebuah kendaraan, kalau pengemudinya Kareng Nyengka, insya Allah selamat sampai di tujuan. Artinya masalah itu kalau ada jalan berlubang atau ada rambu-rambu, insya Allah bisa dilewati dengan baik. Begitulah harapan kami kepada Ananda Ahmad Rizaldi, seorang bangsawan tangannya di atas. Naya karaenga irate yang ilimana, artinya dia mengayomi dan dia memberi, bukan berharap tangannya di bawah. Orang Bugis mengatakan naya arunge riasa ih jarinna, dek nang kana milau, dek tonang kana malah,
tidak pernah meminta apalagi mengambil. Nah itu arunge bangsawan. Apa hakikat bangsawan? Dikata Profesor Amin Saleh, bangsawan ialah orang yang memperhatikan bangsanya. Jadi bukan mengambil haknya dulu baru saya dulu nih. Beda. Nah, ini pesan kepada ananda saya, karena saya dengan almarhum Karenjengka ini, ya mohon maaf, seperti mata uang koin sebelah menyebelah. Dalam arti perjuangan kita memajukan, melestarikan, mewariskan budaya kepada generasi penerus kita itu, kita satu visi, satu misi. Terima kasih Ibu Andriani, kami sangat senang Bu mendengarkan dukungan Ibu kepada kami ini seluruh Sulawesi Selatan dan Tenggara. Mudah-mudahan kepala BPK di wilayah 1 sampai 18, 20 sampai seterusnya itu sama visinya dengan Ibu. Saya dengar tadi anggaran mau ditambah ya Bu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Padahal kamar-kamar nih yang asen nih polong. Sekarang ini kan kita harus prihatin. Ibu memprioritaskan pelestarian budaya. Terima kasih banyak Bu. Kemudian selanjutnya persyaratan sebagai seorang pemimpin. Ayahanda pernah menyampaikan kepada saya pada saat diskusi dengan Kareng Toto. Syaratnya pertama, lambu suki. Tena nak jeko-jeko. Malempui, dia nama nak jeko-jeko. Artinya jujur. Dikasih amanah, wah ini amanah saya pegang ini. Saya harus jalankan dengan aturan main yang ada. Apa keuntungan bagi saya? Tidak. Apa keuntungan bagi orang banyak? Nah, itu lambu suki. Yang kedua, berani. Berani dalam arti berani mengambil resiko dengan perhitungan yang sudah matang atas tadi hasil tudas sipulung. Kan banyak perangkat adat ini, kita dengar semua, pakai telinga kiri kanan. Bukan hanya pakai satu, cerita dari sana kita dengar, kita tidak mau dengar dari sebelah kanan. Akhirnya apa? Pengambilan keputusan seorang pemimpin itu tidak sempurna atau hasilnya tidak maksimal. Kemudian yang ketiga, kalau manjang ya, sugi, kaya. Kaya bukan dalam arti kaya materi, tapi kaya inovasi, kaya kreativitas, termasuk juga kaya hati. Kaya hati itu apa, Ananda? Sabar lagi, Antoni kananya karain sabar lagi, tenana. Sikit-sikit moro-moro mi. Jangan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Apa nih dia karain? Talik bak kami tindro. Nggak pernah lagi tidur ini seorang karaing ini, adanya cuman marah. Biar juga WA juga dimarahi. Ngapa nanti nenek kiriolon nih? Kenapa bukan saya ini yang ditulis ini pertama kali ini? Ini undangan salah ini. Sudah bersyukur mau diundang. Gitu? Forum Silaturahmi Keraton Nusantara ini, para hadirin yang saya muliakan, sejak dahulu kita juga sudah berpartner dengan keluarga kita, kerabat kita di ASEAN. Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei. Sudah. Mereka adalah saudara serumpun kita. Mari kita lihat para sultan di Malaysia. Kalau tidak salah,
Di antara 9 ada 7 tuh berasal dari Bugis Makassar. Coba mulai dari Sultan Johor sampai Kedah. Apa bedanya dengan kita di sini? Bedanya adalah mereka kompak, aserei. Nah karena Makassar ka bulu si batang nih. Jadi coba lihat rumpun bambu. Pohon bambu dia tidak akan keluar lebongnya itu, apa namanya? Lebong. Tidak akan keluar anaknya kalau akarnya belum kuat. Kalau dia tidak tinggi menjulang, itu baru dia mengeluarkan keturunannya. Artinya keturunan tidak jauh dari akar induknya. Itu pelajaran bagi kita. Masa hanya persoalan, mohon maaf nih, persoalan dalle, beserki, mohon maaf ini. Saya tidak puas dengan kepemimpinannya si A. Kalau gitu saya keluar deh, saya bikin sendiri. Ya, jak sama kok. Kenapa tidak kita bersatu sehingga kita mendukung pemerintah menjadi partner strategis pemerintah untuk menguatkan bangsa dan negara ini? Sumber daya kita luar biasa. Kita berada Nusantara ini di garis khatulistiwa. Kemarin saya lihat postingan khusus daerah Dompu saja 2 juta ton emas yang ada di Dompu, satu kecamatan. Kalau manyang itu Dompua. Mingkan ngalei. Siapa yang ngambil itu? Karena kita tidak kompak, tidak satu suara. Jadi kata ini tabe nih. Singkam maki anu. Apa yang kata wah? Punan disari apa itu? Punan disari buku tedong, lagam itu. Jadi kalau ada herder penjaga rumah, jangan takut, bawakan dia tulang kambing atau tulang sapi, lemparkan, udah. Sibuk dia ngurus itu tulang, kita masuk mengambil barangnya yang punya rumah. Singkat matomi katene, kita disibukkan dengan persoalan perpecahan, kita tidak sadar bahwa seharusnya kita garap sumber daya alam kita dengan sebaik-baiknya. Ayo, mari kita sadar. Maka saya mengajak kami dari para Raja Sultan yang tergabung di Forum Silaturahmi Keraton Nusantara ini, kami mengajak kerabat kami semua. Anet ya itu marah ngaseng nih, parikat ngaseng ji. Bahasa sama. Mungkin kalau ditarik garis keturunan itu, saya rejine katen di si Gangki. Ngapa nih si Baji? Kenapa kita berantem? Padahal kita hanya satu pohon. Apakah ciri-ciri? Jangan pernah dikenal orang Makassar itu suka berantem gara-gara masalah perut. Mohon maaf nih, tabe. Pak risiko tuh yang langir lagi. Sakit telinga kita di luar Sulawesi Selatan ini mendengar, Wang, demo lagi di Makassar. Apa lagi? Biasa, Wang. Masalah harga BBM. Masalah penurunan dan sebagainya. Kalau kita, keluarga saya ini, para bangsawan ini, semua bangsawan ini, dan calon penghuni surga, insya Allah. Tidak seperti itu cara kita memberikan masukan kepada pemerintah. Datang sedikit-sedikit, bikin kos pandu ngapa nih? Ada biaya ini untuk demo di sana, kau masing-masing 100. Apa terlalu murah? Cara kita adalah datang kepada pemerintah. Itulah dibilang tudang sipulung. Pak Bupati, Pak Camat, nia anun masukkan batir keluarga ya. Apa tuh mai kering? Kaman nih baik. Padahal camat ini bukan orang lain, dia Pak Camat di.
Orang sini kita. Alhamdulillah. Kan tidak mungkin camat dari luar negeri ini. Ajak bicara, Pak Camat, ini begini-begini. Oh baik Pak, saya ajukan ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini ada begini Pak dari San Roboni. Bagus sekali nih. Coba kita bahas lagi dengan Pak Ketua Dewan. Pak Ketua Dewan, Pak Nur Alim Rukman ini, dan nombok di, bukan orang lain. Tidak mungkin beliau duduk sebagai Ketua Dewan kalau orang luar. Jadi tidak ada masalah. Jangan datang demo 100.000 pulang capek. Tapi ini saya keluarkan isi perasaan saya karena saya berada di kampung saya ini. Nah karena pasti ada yang bilang nanti kalau pulang ngapa kerinturi kali jari jurkam. Bukan, saya jurkam. Saya ingatkan saudara saya mumpung saya masih hidup. Kita tidak tahu, karena nyengkak 2 minggu sebelum meninggal beliau, saya ngobrol di Makassar itu malah diajak ke ujung apa ini, Ujung Baji. Diajak saya makan siput. Beliau jelaskan ini siput begini filosofinya karena ini. Baji karena baji sekali ini punda jarianu salangit. Ini nelayan kita bisa ini. Ternyata 10 hari kemudian ada berita dari Bunda Permaisuri karena nyengkak masuk rumah sakit. 2 hari kemudian sudah selesai. Nikio miku dong. Mudah-mudahan beliau itu mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka terakhir saya mengajak seluruh kerabat kita, para Raja Sultan, mari kita bersama-sama peduli terhadap pelestarian adat dan budaya kita. Saya mengajak pemerintah, swasta, akademisi, ada Karim Patoto. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Subangyangan tameri podcast kah? Lipas sabe mingka kecinikan ibonggang ah. Siapa yang suka itu? Saya tanya kie, ibu-ibu, kita senangkah itu lihat? Masya Allah, batenan tuh ni cokko bonggang ah. Ini harus, aurat ini harus ditutup baik-baik karena itu perintah Allah. Ngapa nih dipacin ikan? Boleh kreativitas modern, tapi jangan kreativitas yang menyimpang, itu kata Karen Toto. Itu kreativitas menyimpang. Harus ingat adat. Jadi nomor 1 yang kita rawat adalah panggadakang, pangadereng. Nakutania pada ya tuh. Iga kita ajeng. Punnate kate parakate. Inai kita ayam bajikin nih. Saya rasa itu aja. Mudah-mudahan pelaksanaan tugas ananda kami dimudahkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi atas nama seluruh keluarga besar Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, tadi ada beberapa sultan, raja, datu yang sudah menyampaikan testimoni melalui videotron kita ini, mengucapkan selamat kepada ananda yang mulia Ahmad Rizaldi Karengkilo. Insya Allah kita bersama-sama bahu-membahu untuk menjalankan amanah yang mulia ini dan mudah-mudahan bisa kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Yang Mulia Kareng Turi Kale ke-8. Kepada Yang Mulia Kareng Turi Kale 8 berkenan menuju tempat Yang Mulia Kareng Sanrobone. Hadirin sekalian, acara selanjutnya penandatanganan kesepahaman bersama antara Dewan Pengurus Daerah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara
dengan DPRD Kabupaten Takalar tentang dukungan program kegiatan kebudayaan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara di Kabupaten Takalar. Kami mengundang yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Daerah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara Sulawesi Selatan, Yang Mulia Kareng Sioja Kareng Marusu. Kami mengundang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar, Tuni Pakalaberita Haji Muhammad Rijal. Kami mengundang Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Yang Mulia Kareng Turikale Maroso. Kami mengundang Yang Mulia Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar, Yang Mulia Nur Alim Ruhman Dendompo. Kami mengundang Yang Mulia Karangsan Robone ke-30, Yang Mulia Ahmad Rizaldi Malumbasi STMT, dan kami mengundang Yang Mulia Dr. Haji Andi Erni Z Musa MSI Sekretaris Forum Silaturahmi Keraton Nusantara Sulawesi Selatan. Kami mengundang juga Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan untuk menyaksikan penandatanganan MOU antara FSKN dan DPRD Kabupaten Takalar. Kami persilakan kepada Yang Mulia untuk melakukan penandatanganan. MOU antara FSKN dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar berisi tentang dukungan program kegiatan kebudayaan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara yang akan berlangsung di Kabupaten Takalar. Kembali ke tempat. Kali ini foto bersama. Iya. Kepada para Yang Mulia dimohon untuk kiranya dapat foto bersama. Kepada rekan-rekan media dipersilakan untuk mengambil gambar. Demikianlah penandatangan MOU antara DPR Daerah Kabupaten Takalar bersama dengan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Kepada para Yang Mulia diperkenankan kembali ke tempat. Aman ini dong. Saya aman ini. Terakhir ini pengguntingan selesai.
Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama penayangan historiografi Kerajaan Sanroboni. Selamat menyaksikan. FSKN Forum Silaturahmi Keraton Nusantara untuk berkenan bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Takalar untuk melakukan prosesi pengguntingan pita untuk membuka acara pameran pusaka Kelumpuang. Kembali kami mengundang kepada Yang Mulia Ketua DPP FSKN, Yang Mulia Kareng Turikale, Bapak Ketua Anggota DPRD Kabupaten Takalar. Kami mengundang kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19. Kami mengundang kepada Yang Mulia Kareng Sioja, Ketua DPD FSKN Sulawesi Selatan. Kami mengundang Yang Mulia Sekretaris Jenderal FSKN. Kami mengundang kepada Yang Mulia siapa lagi? Puang Datu Sidendreng. Tapi Puang. Kami mengundang Yang Mulia Datu Sopeng. Kami mengundang Yang Mulia Karaeng Laikang. Kami mengundang Yang Mulia Karaeng Galesong. Kami mengundang Yang Mulia Karaeng Polombangkeng. Kami mengundang kepada Yang Mulia
Datu Pamana. Tabek Kareng. Kami mengundang juga dari Datu Luwu untuk berkenan mendampingi Yang Mulia Ketua DPP FSKN bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Takalar untuk melakukan pengguntingan pita. Tabek Kareng dipersilahkan menuju tempat pameran. Kami mengundang juga kepada Yang Mulia Kareng Tumagau Karisan Robone berkenan menuju tempat pengguntingan pita. Kami juga mengundang kepada Yang Mulia Kareng Bangkala. Kami mengundang kepada Yang Mulia Kareng Arung Keke dan seluruh raja-raja sultan senusantara untuk berkenan menuju tempat pengguntingan pita dan selanjutnya menyaksikan pameran benda pusaka di San Robone. Semua bagian lain. Atur saja. Genda. Orkes. Ya, ini sekali nih. Selesai nih. Selesai boleh. Pasang. Ya, dengan selesainya pembukaan pameran pusaka, maka selesailah pula acara kita hari ini, pelantikan Karang San Robone ke-33. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dalam acara ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Dan baik terima kasih. San Robone Kaborita ada tadi Marioloa buta diri malompori pangadakan San Robone kaciniku sungguh aku pari hati rapang bulae tainanna ujianna aki salah itu ge nawa-nawa kamar
papasana. Bate bata nama kamu ajari sabita kana prima nasana lompo ikania kana prima mentenga ribut tapkap Sandro boneka berita ada tamarioloa buta labiri malompori pangadaka Sandro boneka ciniku sungguh aku pari hati rapang bulai taena ya ujian na aki salah itu mi nawa kama todo pangudrangina ada kana papasana aki salah itu mi nawa kama todo pangudrangina ada kana papasana. Selamat atas pelantikan yang mulia Ahmad Rizaldi Malombasi Ndenyingka. Satu lagu dari Sanrobone. Sanrobone bori masunggu iya bori saya iya bori kala sukaku bori bori sungguh saloni rampe Sanrobone sayang Sanrobone kala suka aku Pagi mabela
hadirin sekalian, Iurangi Sanrobone Bori masuk. Ya, untuk masyarakat Sanrobone yang ingin berfoto dengan para yang mulia, para karang yang hadir pada hari ini, bisa mengambil gambar bersama. Sanrobone Bori masunggu Iya Bori sayang, iya Bori saroni urani Bori sungguh saroni rampe Sanrobone. Kalau mau berfoto juga sebagai foto booth di belakang layar boleh. Yang mau foto Anda pakai latarnya karek kilo, silakan di atas panggung juga bisa ambil gambar ya sebagai foto boothnya. Ya, sekali lagi untuk para hadirin yang ingin berfoto di atas panggung dengan latar belakang Karang Sanrobone ke-33, disilakan. Bori masunggu saroni rampe kalabirana Baik hadirin, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran seluruh keluarga Kedutaan Kedatuan Luwung. Ya, terima kasih kedatangannya. Terima kasih banyak Andi Kusngasih. Terima kasih kesempatannya. Ya, sekali lagi kami sampaikan untuk para masyarakat Sanrobone yang ingin berfoto dengan para yang mulia, para karang, para datu. Ini kesempatan yang jangan disia-siakan ya. Ini kesempatan langka untuk bertemu dengan para karang, para datu, semua yang mulia yang hadir pada hari ini. Takalarang kaborita Butala pirit masunggu Saroni rampe Riseseka majuana Suku memang pamindrana Rasa pembangun